utamanya juga kepada komite sekolah dan paguyuban, di mana ada pelaksanaan seperti ini dan alhamdulillah tidak ada gejolak. Aman ya? Kok nggak mesti bangga? Kenapa saya bilang gitu? Karena ada 303 siswa, berarti 303 orang tua. 303 orang tua dengan berbagai karakter, berbagai pemikiran. Nyun sewu, terima kasih orang tua yang hebat yang ada di belakang. Kenapa? Karena penjenengan mendukung program-program pendidikan. Memang Kota Malang untuk SD SMP adalah pendidikan gratis. Tapi perlu kami sampaikan, Purnawiyah Tato Wisuda bukan salah satu masuk di dalam rencana anggaran program pendidikan gratis. Di luar sana rame, 1 wisuda, 2 studi tour. Cuma alhamdulillah sekarang beritanya studi tour itu kalah dengan beritanya Peggy. Ya kan, jadi Pak Kumar kalau studi tour boleh salah ya, nggak bener ya. Jadi pendidikan itu nggak ada benernya. Orang mau melaksanakan wisuda ada yang pro, ada yang kontra. Orang adakan studi tour ada yang pro, ada yang kontra, banyak. Kenapa pemerintah Kota Malang berkat kebijakan juga dari Bapak PJ Wali Kota melalui kami nggak pernah memberhentikan wisuda, kami nggak pernah memberhentikan studi tour, karena menurut kami masih perlu. Kami banyak ditekan oleh teman-teman yang tidak suka terhadap 2 kegiatan itu. Dan saat saya ditanya, kenapa sih Bapak kok nggak memberhentikan wisuda? Kan sudah selesai. Tidak selesai sampai di situ, Mas. Karena kan juga ada yang pengen, ada yang tidak. Ayolah kita berada di tengah-tengah. Coba Nyun Sewu bayangkan, kalau saya kebijakan kami berhenti wisuda begitu saja, efeknya sangat luar biasa. Pasti psikologi anak-anak yang dikala nanti dewasa mereka ada sebuah sejarah. Terus nek reunian sih diceritakan opo kan gitu ya. Tapi kalau ada wisuda kan minimal ada yang diceritakan kan gitu. Yang berikutnya efeknya dari perekonomian. Kalau coba hari ini ada di Hotel Haris, minimal pasti satu person minimal 100.000. Hotel Haris ini juga ada pegawainya. Mohon maaf, Hotel Ijen Suite, karena saya nanti keliling. Di Hotel Ijen Suite ini paling enggak ada 100.000-an. Ya, malah lebih. Coba efeknya sangat luar biasa. Di sini juga ada karyawannya, di sini ada orang masaknya, kemudian UMKM-nya karena menjual sayur-mayur, ada pegawai yang menyekolahkan anak-anaknya. Kalau studi tour kami hentikan, banyak perusahaan transportasi yang juga punya pegawai untuk hidup. Belum kalau studi tour bontot makanan, cateringnya, UMKM-nya, jujukannya di sana, di objeknya juga perekonomian akan beredar. Jadi Nyun Sewu, dan menurut kami masih perlu. Saat saya ditanya, Pak, apa menurut Bapak masih perlu wisuda? Perlu, saya bilang gitu. Cuma karena saya kepala dinas, saya harus berada di tengah-tengah. Dan saya yakini kenapa kami berani tetap mengadakan itu, kami dengan cara lain bahwa tolong kepala sekolah, Bapak Ibu guru, jangan ikut cawe-cawe masalah ini. Biar dirembuk oleh komite dan paguyuban. Jangan kami. Sudahlah teman-teman guru dan kepala sekolah sudah capek ngajari putra-putri penjenengan. Jadi nggak usah perlu ngikuti biro anggaran dan Nyun Sewu dadi bendara, sudah. Karena Nyun Sewu nggak seperti itu loh, tuduhan di luar itu sangat luar biasa. Coba orang-orang yang tidak suka wisuda, tidak suka studi tour, tuduhannya itu sadis. Iya, sekolah nggak mungkin mau menghentikan 2 kegiatan itu. Karena kalau studi tour minimal gurunya nunut rekreasi
cik-cike kok lagi keterlaluan. Insya Allah guru kami masih mampu untuk mengadakan healing sendiri bersama keluarga karena mereka sudah digaji. Ada TPP, ada TPG, yang belum TPG juga ada TPP, yang GTT juga insya Allah sudah digaji representatif di Kota Malang ini. Gaji ke-13 sudah cair ya? Sudah belum? Oh, alhamdulillah, kan sudah habis ya? Sama berarti. Kurang apa di Kota Malang itu? Makanya nyun sewu, kalau kami dituduh guru kami kesenangan, ya, kesenangan ikut ada segitu, tidak. Nelongso, saya selalu kepala dinas nelongso betul, nggak terima. Kemudian nyun sewu kepada orang tua yang hebat, tentunya selama 3 tahun putra putri penjenengan dididik oleh teman-teman di SMP Negeri 19. Teman-teman, bapak ibu guru, kepala sekolah, dan mungkin juga security, penjaga sekolah itu manusia biasa. Tentunya banyak kekurangan, banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Kalau ada kesalahan mungkin terkadang dibentak, itu bukan karena tidak suka dengan putra penjenengan, marah dengan putra penjenengan, tapi itu adalah mengingatkan. Kalau nanti hanya slow-slow saja namanya anak-anak, ya pasti mereka akan tidak bisa menjadi anak sekelak dewasa ini menjadi orang yang baik. Untuk itu mohon dimaafkan, dan harapan kami karena penjenengan adalah orang tua yang hebat, saya selalu membanggakan kepada orang tua yang kerso hadir dikala diundang sekolahan, mulai rapat, ngambil rapot hari ini. Coba anak-anakku, siapa angkat tangan hari ini yang tidak didampingi oleh orang tua? Ayo, nggak apa-apa, angkat tangan. Ada nggak? Atau orang tuamu alhamdulillah hadir semua? Ada nggak? Semua hadir ya, berarti orang tuamu ya. Alhamdulillah, itu yang kami harapkan Bapak Ibu. Mungkin nyun sewu buat penjenengan sederhana, contoh mengambil rapot. Saat ambil rapot diundang oleh sekolahan, Allah tak wakil aja karena saya sibuk. Mungkin saya wakilkan pegawai saya, driver saya, atau mungkin staf saya. Tidak baik Bapak Ibu. Tolong sisakan waktu, sempatkan waktu. Sesibuk-sibuk apapun, kalau penjenengan sehat, tidak sakit, tolong sempatkan. Karena bagaimanapun juga akan mengganggu psikologi putra putri penjenengan dikala tidak hadir sendiri. Jadi anak juga bisa nelongso Bapak Ibu. Yang nelongso tidak hanya orang dewasa, tapi anak juga bisa nelongso. Karena orang teman-temannya yang lain diambil oleh bapak atau ibunya, sementara putra penjenengan wakilkan. Anak-anak itu kan kalau saat ngambil rapot, biasanya kan mereka ikut datang ke sekolah, menunggu saat orang tuanya keluar dari kelas. Pak Ibu, bagaimana rapot saya? Mereka menunggu 1 semester hasil mereka dalam belajar. Sementara putra putri penjenengan tidak penjenengan ambil, om atau yuk atau apalah, bagaimana rapot saya? Pasti beban mental psikologi putra penjenengan, dan itu akan teringat sampai kapanpun. Untuk itu tolong sisakan waktu, sempatkan waktu dikala diundang rapat, diundang untuk ke sekolah. Insya Allah sekolah tidak sering undang penjenengan sepanjang putra putri penjenengan disiplin dan nggak banyak tatip ya. Jadi mungkin itu, dan berikutnya tolong Bapak Ibu, ini kan mau ke SMA SMK, kemarin sudah pengumuman yang jalur prestasi. Walaupun SMA SMK bukan wilayah kami, tolong penjenengan harus hati-hati dikala memilih. Nggak usah pokoknya, di realita pantesnya kemudian, oh saya itu realitanya bisa keterima di sini. Nggak usah yang mulu-mulu. SMA SMK di Kota Malang sama. Jadi nggak ada yang lebih. Yang melebihkan itu kan masyarakat. Termasuk mungkin kalau anak-anak ini, adik-adik ini punya adik kelas yang mau masuk ke SD, ke SMP, hati-hati dikala memilih. Kami membuka pendaftaran itu mulai 24, 25, 26 yang jalur prestasi lomba,
kemudian afirmasi dan kepindahan orang tua. 1, 2, 3 Juli itu SD, TK, dan jalur prestasi raport. 8, 9, 10 itu di jalur zonasi. Tolong hati-hati. Semua sekolah ada poskonya, SD, SMP. Insya Allah. Kenapa? Biar penjenengan tidak berjubel. Memang lulusan SD tahun ini sekitar 13.000 sekian, nggak ada 14.000. Tapi kalau kami nggak membuka posko di SD, pasti berjubel di 30 SMP negeri. Kami nggak mau itu. Jadi penjenengan, Pak, saya nggak bisa cara daftar dan sebagainya. Silahkan penjenengan datang ke sekolah SD. Putra putri penjenengan, atau mungkin agak jauh ya SD yang terdekat dengan rumah penjenengan. Pak, pokoknya saya mau milih ini, tolong ini berkasnya, tolong didaftarkan. Insya Allah dengan senang hati operator kami yang ada di sekolahan akan mendampingi, akan mendaftarkan putra putri penjenengan. Tolong jauhi janji-janji calon, janji-janji orang yang saya bisa memasukkan asal bayar segini, saya temannya kepala dinas, saya teman semua warga teman saya. Ya, perlu digarisbawahi. Dan alhamdulillah sampai detik ini saya nggak mau bermain seperti itu. Kalau sampai ada sampai ke saya kembalikan 2 kali lipat. Enak kan? Berarti kan itu. Karena apa? Saya nggak pernah melakukan itu. Kenapa saya berani? Semua pure, semua program dan semua di online kan. Pak, bagaimana kalau nanti kelas 1 SD, kelas 7 SMP? Kan biasanya setelah ini yang diributkan PPDB, setelah PPDB yang diributkan seragam. Pasti nggak usah khawatir, warga Kota Malang tidak ada yang tidak bisa bersekolah gara-gara biaya. Bersekolah itu kan berarti SD sampai SMA SMK gara-gara biaya. Satu ada beasiswa, satu ada sekolah gratis. Pak, SMA SMK kan nggak ada. Komunikasikan dengan kami. Pak, kami nggak bisa masuk di SMP negeri, SMP swasta bayar, ada yang nggak bayar. Komunikasikan dengan kami. Pak, kami bisa masuk di negeri, tapi kami nggak bisa membeli seragam di pasar atau dimanapun. Penjenengan terus terang kepada sekolah, kepala sekolah atau panitia PPDB. Bu, Pak, saya mohon maaf, sampai kapanpun nanti saya nggak bisa membeli seragam. Kami kasih. Kami sudah menyiapkan seragam anak SD kelas 1 dan SMP kelas 7. Walaupun belum semua. Kami siapkan hanya prediksi kami masyarakat yang memang benar-benar tidak mampu membeli seragam. Pengalaman kami tidak lebih dari 10%. Ya. Pak, mulai kapan anak saya mau kelas 1 terus harus pakai seragam merah putih, atau kelas 7 harus pakai seragam biru putih? Sampai punyanya 3 bulan atau mungkin kelas 2, nggak apa. Dan teman-teman guru, teman-teman kepala sekolah nggak boleh ngeceh karena nggak pakai seragam. Ya, ingat itu. Yang penting pakaian rapi. Sudah itu saja. Karena apa? Kami nggak mau diasumsikan bahwa daftar ulang bayar, daftar ulang ambil seragam. Enggak. Tolong, kalau memang sekolahan nanti menyiapkan, penjenengan tidak harus membeli di sekolahan. Kiranya ada yang lebih murah, lebih bagus, yang penting warnanya sama. Sudah itu aja. Tapi karena saya pengen praktis, biar saya tak di sekolah aja, monggo. Bagi yang nggak punya, nggak usah bikin rame, nggak usah bikin mahal dan berapa. Terus terang kami kasih, bahkan sudah jadi kalau yang kami kasih. Enak toh? Jadi mungkin itu. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada orang tua yang hebat yang ada di belakang sana. Tolong dampingi terus putra putri penjenengan, karena nyun sewu teman-teman ini
biar ibunya atau bapaknya sendiri yang beli. Nah, mohon dimaklumi Pak, kenapa bukan berarti saya nggak suka merokok, tidak, tapi ayolah kita ajari yang lebih baik buat anak-anak kita. Pasti jenengan juga bangga kalau walaupun penjenengan seorang perokok, kalau putra penjenengan tidak merokok itu juga penjenengan pasti lebih bangga. Jadi mungkin itu, sekali lagi saya ucapkan selamat kepada SMP Negeri 19, selamat kepada anak-anak siswa kelas 9 dan orang tua siswa yang hadir. Terima kasih. Kenapa? Karena penjenengan membuat pendidikan kita malah semakin kondusif. Buktinya ada yang wisuda hari ini tidak ada masalah. Banyak sekolah yang wisuda tapi WA di saya, Pak, apa namanya, sekarang kan baru lesu kok, tariannya sekian-sekian, tapi luar biasa. SMP Negeri 19 ini luar biasa, pasti karena ada orang tua yang luar biasa, ada guru yang luar biasa, ada komite yang luar biasa yang selalu sinergi pertahankan untuk selamanya. Terima kasih.